Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suefri, NIM 1908904, jurusan Kesehatan Rekreasi, mata kuliah Anatomi Terapan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu neurologia. 1. Sistem saraf pusat pada olahraga. Latihan olahraga adalah bentuk rangsang motorik yang akan direspon dalam bentuk gerak atau aktivitas secara fisik. Semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia yang berpusat pada tulang belakang akan masuk ke otak. Pemrosesan informasi yang berasal dari stimulus atau rangsang sampai terjadi respon berupa gerak mengalir melalui batang otak yang disalurkan oleh sel-sel saraf di dalam otak yang disebut dendrit dan akson. Dengan demikian, proses latihan akan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan saluran pemrosesan informasi, yaitu penerima rangsang, pemilihan sampai munculnya gerak yang semuanya diatur di dalam otak. Yang kedua, sistem saraf tepi saat olahraga. Gerakan mata berkaitan dengan aktivitas untuk proses kognitif, persepsi, memori, antinasi, dan koordinasi, dan dimulai dengan pembahasan, diakhiri dengan pendinginan. Masuk kepada materi yang kedua, endokrin. Jelaskan perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga yaitu sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan homostatis sejalur dibandingkan dengan sistem endokrin. Mekanisme aksi endokrin biasanya berbentuk tiga, yaitu perubahan kecepatan sintesis enzim protein, 2. Perubahan kecepatan sintesis molekul, ketiga, perubahan permeabilitas membran sel. Masuk kepada materi yang ketiga, genitalia maskulina. Jelaskan perubahan yang terjadi pada genitalia maskulina akibat olahraga. Perubahan yang terjadi adalah berolahraga secara teratur membuat seseorang akan lebih bersemangat, dan terlihat olahraga juga dapat menghilangkan ketegangan stres dan ketakutan berlebihan. Dapat mengganggu kenikmatan hubungan istri, gairah seks bertambah berkat aktivitas olahraga yang teratur, sebab meningkatkan kadar hormon testosteron pada laki-laki sehingga fungsi reproduksi internal maupun eksternal meningkat. Baiklah, masuk pada materi yang keempat. Yaitu genitalia femininae. Jelaskan perubahan apa yang terjadi pada genitalia femininae akibat olahraga. Dalam hal hypogradiogenisme pada atlet wanita
memandang pemulihan kembali kebijakan yang ditanggungkan oleh pengadilan arbitrase untuk olahraga. Ini juga menghalangi pernyataan kebijakan sebelumnya bahwa untuk menghindari diskriminasi jika tidak memenuhi syarat kompetisi untuk wanita, atlet harus memenuhi syarat untuk bersaing dalam kompetisi pria. Perbedaan perkembangan seksual untuk atlet wanita yang bertalenta dalam perlombaan berikut: 400 meter, 1 mil, rintangan, dan acara yang mencakup kombinasi dari gerak-gerak ini. Secara umum, perempuan atau antarseks harus mendapatkan hak antara kadar testosteron di bawah 50 mol per liter selama 6 bulan berturut-turut dan harus memastikan level estetika tetap di bawah lead ini. Selanjutnya masuk pada materi yang kelima, tugas hematologi. Jelaskan struktur. Selanjutnya materi yang kelima, hematologi. Jelaskan struktur anatomi dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Alah. Selanjutnya materi yang kelima, hematologi. Jelaskan struktur anatomi dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit. Strukturnya bekerja. Strukturnya dan membrannya tipis sehingga bisa untuk dilewati gas oksigen dan karbon dioksida. Berfungsi untuk mengangkat organ dan nutrisi di dalam darah. B. Leukosit. Leukosit terbagi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Dinamakan granulosit karena terdapat granul di sitoplasma selnya, sedangkan agranulosit karena tidak memiliki granul di sitoplasmanya. Granulosit terbagi dari beberapa sel, yaitu neutrofil, basofil, dan neutrofil. Agranulosit dibagi dua, yaitu limfosit yang menghasilkan antibodi dan monosit. Trombosit berukuran sekitar 1 hingga 4 mikron. Sel-selnya berbentuk seperti cakram dan tidak memiliki inti sel. Meskipun tidak memiliki inti sel, trombosit masih bisa melakukan sintesis protein karena mereka memiliki kandungan RNA di sitoplasmanya. Struktur darah saat berolahraga. Pada saat melakukan olahraga, terjadi peningkatan darah sistolik sebesar 20 mmHg. Tekanan darah distolik sebagian besar 183,8% tidak mengalami perubahan. Lanjut materi yang terakhir, panca indera. Jelaskan perubahan anatomi pada alat indera, mata, dan telinga akibat olahraga. Pada mata, akibat olahraga yang berlebihan akan mengakibatkan kelelahan dan menurunnya sistem saraf pusat. Menurunnya sistem saraf pusat juga mempengaruhi kondisi mata, khususnya gerakan pada anggota tubuh. Tujuan mengetahui efek masanya bagian kepala, leher, dan bahu terhadap perubahan koordinasi mata pada atlet. Pada telinga, paparan bising memengaruhi tajam pendengaran. Pada subjek penelitian, presentasi subjek dengan kurang pendengaran di bawah normal pada telinga adalah 6,7%, dengan pendengaran normal tanpa adanya kurang pendengaran pada telinga 93,3%. Pada hasil pemeriksaan telinga kiri, presentasi subjek
100%. Pendengaran normal tanpa adanya kurang. Pendengaran dari 100% presentasi subjek. Baiklah, demikian video presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.